Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk mata kuliah statistika. Hari ini kita masuk dengan kuliah ke-13. Materi saya hari ini mengenai regresi dan korelasi. Jadi, regresi dan korelasi itu adalah salah satu bagian dari statistik inferensia, yaitu alat-alat pengujian hipotesis yang dipakai di dalam statistik inferensia. Nanti statistik di semester 4 atau semester 5, regresi dan korelasi ini akan dipelajari lebih dalam atau lebih jauh di mata kuliah ekonometrika. Jadi pertemuan satu kali ini kita akan mempelajari tentang pengantar ekonometrika, sebetulnya seperti itu. Jadi materi hari ini adalah materi pertama kalau di kuliah ekonometrika ya. Jadi apa beda antara minggu lalu kita belajar tentang alat-alat uji ya dalam pengujian statistika. Bukan minggu lalu ya, hari Sabtu. Hari Sabtu itu kita mempelajari beberapa alat uji, ada uji Z, masih ingat uji Z itu untuk apa? Untuk kondisi apa kita pakai uji Z? Roriah, coba Roriah. Kalau uji Z pakai untuk apa Roriah? Speakernya masih mati Roriah. Kalau uji Z itu dipakai untuk apa? Apa suara saya terdengar? Terdengar nggak suara Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Oke, nah kalau Roria, kalau uji Z dipakai untuk apa? Apa? Untuk uji apa kalau uji Z? Roria, silakan. Masih ingat Kak? Nah, senyum aja. Winda A20, silakan Winda Gresia, apa nih namanya nih? Winda, silakan Winda diaktifkan speakernya. Kalau uji Z untuk apa Winda? Silakan. Winda? Masih mati? Populasi bukan, Bu. Oke, untuk apa? Untuk Populasi. uji pada populasi. Apa syaratnya uji Z dipakai? Jika apa yang diketahui kalau pakai uji Z itu? Apa yang diketahui? Ingat nggak? Hari Sabtu kemarin. Simpangan baku populasi. Nah, simpangan baku populasinya diketahui ya. Jadi kemudian ada uji apa lagi yang kita pelajari pengujian yang hari Sabtu kemarin? Coba Randy, silakan Randy. Randy, silakan Randy. Selain uji Z, uji apa lagi yang kedua yang kita pelajari Randy? Uji X, Bu. Uji X. Masa uji X? Uji apa satunya? Uji apa lagi yang kita pelajari? Uji apa? Uji T, Bu. Uji T, Bu. Oke, Friska ya. Uji T yang satu. Kenapa digunakan uji T? Sebentar, saya mau panggil dulu ya. Friska Oktaviani. Silakan Friska, kenapa pakai uji T? Masih ingat? Simpangan kalau tidak salah Bu, simpangan baku untuk populasi. Untuk populasi tidak diketahui. Nah, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari dua jenis uji, ada uji Z, ada uji T, satu lagi sebetulnya uji proporsi ya. Tetapi di dalam uji proporsi itu yang kita pelajari adalah uji Z. Jadi uji proporsi itu sebetulnya kita tetap pakai uji Z. Jadi ada uji T sama uji Z. Uji T itu ada yang dua arah, ada yang satu arah. Sama uji Z-nya juga ada yang dua arah, ada yang satu arah. Coba masih ingat nggak? Kalau dia uji dua arah, dua sisi atau dua pihak, ya. Ya, kalau uji dua arah, saya ulang, dua sisi atau dua pihak, tanda untuk hipotesa alternatifnya apa? Coba Ade Arya Irawan, silakan Ade. Tanda untuk hipotesa alternatif kalau dua sisi, tandanya apa?
Tandanya apa? Silakan, tandanya apa? Tandanya apa? Masih ingat nggak tanda untuk hipotesa alternatifnya? Ade, silakan Ade. Ade Arya Irawan, silakan. Coba Ade, tanda hipotesa alternatifnya apa? Ade? Oke, Suci, coba Suci. Suci Ningsi B20. Suci, tanda hipotesa alternatif apa? Tanda hipotesa alternatifnya tidak sama dengan Bu kalau Tidak. untuk dua arah. Jadi alfanya dibagi berapa alfanya? Alfanya kalau Dibagi itu bagi dua Bu. bagi 2 karena wilayah kritisnya ada di sebelah kanan dan kiri, ya. Oke. Jadi hari Sabtu itu kita mempelajari tentang Frederick Siagian. Silakan di-mute dulu, tolong. Oke. Jadi hari Sabtu itu kita mempelajari dasar dari alat-alat analisis dalam pengujian statistika. Jadi yang pertama itu ada uji Z, ada uji T. Nah, uji Z sama uji T ini sebetulnya adalah jadi statistik inferensial itu nanti dibagi lagi menjadi 2 sebetulnya. Jadi kan statistik terbagi menjadi 2, statistik deskriptif, statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu sebetulnya terbagi lagi jadi 2. Ada statistik parametrik, ada statistik non parametrik. Nah, uji Z, uji T, sama yang hari ini kita pelajari regresi korelasi, itu adalah bagian dari statistik parametrik. Bisa ikutin sampai sini? Nanti minggu depan kita akan mempelajari pengantar statistik non-parametrik. Jadi, uji T, uji Z, sama regresi korelasi itu adalah atau termasuk di dalam statistika parametrik. Ya, lebih jauh tentang statistika parametrik, statistika non parametrik itu akan dipelajari di mata kuliah statistik bidang sosek. Nah, kalau yang regresi korelasi tadi dia masuk di dalam statistik parametrik sebetulnya, tapi nanti akan lebih dipelajari lebih dalam di mata kuliah ekonometrika. Jadi kita itu belajarnya nyambung gitu loh, ningkat pemahamannya. Nah, hari ini saya akan masuk dengan pengantar mengenai regresi korelasi. Kenapa kita mempelajari regresi korelasi? Jadi hari Sabtu kemarin kita sudah mempelajari uji T dan uji Z. Nah, uji T dan uji Z ini ternyata punya kelemahan. Kenapa punya kelemahan? Karena uji T dan uji Z itu hanya bisa melakukan analisis terhadap kasus di mana variabel yang diamati hanya satu. Jadi dia hanya bisa uji T dan uji Z itu hanya bisa ngamati satu variabel. Variabel apa? Misalnya minggu lalu kita bicara masa simpan pakan. Yang diamati hanya masa simpan pakan saja. Nah, ya saya share screen dulu. Mana nih yang materi minggu lalu? Ya. Jadi ketika kita mempelajari tentang sebentar kasusnya. Nah, ini misalnya kita mempelajari tentang pakan. Kalau kita lihat di sini, ini yang diamati variabelnya cuma satu, cuma masa simpan pakan. Jadi cuma masa simpan pakan aja variabelnya. Nah, variabel masa simpan pakan itu nanti ada rata-ratanya, ada simpangan bakunya, ada rata-rata populasinya, tapi variabelnya cuma satu, masa simpan pakan. Ya. Uji T sama dengan uji T. Ketika kita bahas uji T minggu lalu kemarin, nah ini uji T-nya, ada nggak yang bentuk lain uji T-nya? Nah, ini uji T. Ya. Ketika kita bicara uji T, yang dilihat itu juga cuma satu. Yang dilihat itu adalah metode produksi baru. Hanya satu metode produksi baru. Itu aja. Nah, sementara ketika kita bicara, jadi uji T dan uji Z itu tidak melihat, kekurangannya dia tidak melihat bagaimana interaksi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sementara variabel ekonomi itu ketika kita bicara teori ekonomi itu nggak sendiri. Nah, misalnya nih,
masa simpan pakan. Masa simpan pakannya itu lama atau tidak, itu kan tidak hanya tergantung oleh masa simpan pakan tersendiri, tapi dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh kelembapan udara, dipengaruhi oleh curah hujan misalnya. Jadi ketika kita bicara variabel ekonomi itu tidak bergerak sendiri. Bisa ikutin. Atau misalnya sekarang ini sedang belajar ekonomi mikro atau ekonomi pertanian ya semester 1 dapatnya. Ekonomi mikro. Oke. Bu. Oke, misalnya di ekonomi mikro membahas tentang permintaan. Apa sih faktor yang mempengaruhi permintaan? Kenapa sih konsumen itu mau membeli barang? Coba masih ingat nggak? Siapa dosen ekonomi mikronya? Bu Livi, Bu Laila, Bu Elisa? Bu Laila dan Bu Oke. Ais. Bu Laila ya, Bu Laila itu dosen saya waktu saya belajar ekonomi mikro. Jadi ini senior sekali dan pengetahuan ekonomi mikronya luar biasa ya. Jadi sudah di luar kepala kalau Bu Laila itu ekonomi mikro. Jadi waktu saya S1 yang ngajar ekonomi mikronya juga Bu Laila. Jadi Bu Laila pasti menceritakan bahwa apa sih kalau kita mau beli barang, faktor yang mempengaruhi itu apa sih? Pertama, harga, ya nggak? Kalau kita mau beli baju, nih misalnya Sally, Natalia mau beli baju di mall misalnya, pasti yang dilihat dulu tuh harganya berapa, kan gitu. Harga yang jadi pertimbangan pertama. Tapi tentu saja tidak hanya harga yang mempengaruhi kita beli barang, apalagi coba pendapatan, ya kan? Kata Bu Lela, selera, harga barang lain. Ada nggak ya di toko lain yang harganya lebih murah? Pasti kita mikirnya gitu, apalagi kalau cewek-cewek kan gitu. Ada harga barang lain misalnya. Artinya ketika kita bicara variabel ekonomi itu tidak bergerak sendiri. Jadi jarang variabel ekonomi itu bergerak sendiri. Biasanya dia akan dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Apalagi nanti kalau dapat mata kuliah ekonomi makro, itu tambah banyak lagi variabel ekonominya. Nah, sementara uji Z dan uji T itu nggak bisa ngejelasin itu. Uji Z dan uji T itu cuma bisa bilang, oh dia punya dampak positif, dah gitu aja. Jadi dia nggak bisa bilang, kalau misalnya nanti ditanya, yang mempengaruhi masa simpan pakan apa sih? Uji T dan uji Z nggak bisa jawab. Bisa ikutin sampai sini. Uji T dan uji Z itu hanya bisa bilang bahwa ini masa simpan pakannya sudah kelamaan. Masa simpan pakannya tuh masih sama kayak dulu, cuma bilang seperti itu aja, cuma bisa bilang seperti itu. Jadi variabel yang diamati cuma satu. Nah, kekurangan yang ada di uji T dan uji Z itu kemudian diatasi dengan dikembangkannya teori regresi dan korelasi. Artinya apa? Ketika kita sudah bicara regresi dan korelasi, maka analisis kita tidak hanya satu variabel, tetapi minimal 2 variabel. Sampai sini bisa ngikutin nggak penjelasan saya sebelum saya masuk ke perhitungan-perhitungan teknisnya? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, sekarang coba Alna Valentina. Alna Valentina, silakan Alna. Coba diulang Alna, kenapa sih kita belajar regresi korelasi hari ini Alna? Coba. Ibu pengen dengar Alna menjelaskan seperti yang tadi Ibu jelasin. Silakan Alna. Alna. Alna ada di kelas? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya, coba Alna. Coba bisa nggak bantu jelasin yang seperti Ibu jelasin kenapa dikembangkan teori korelasi dan regresi? Coba, kenapa tadi? Karena kalau uji Z dan uji T, kenapa? Kenapa Alna? Bisa Alna? Nggak bisa? Oke, coba Zafira Aulia Putri. Silakan Zafira. Zafira, coba bantu Alna. Zafira Aulia Putri A20, satu angkatan ini, satu kelas nggak? Ya, Bu. Ya, coba Zafira bantu. Karena tabel Z, tabel Z. Uji, bukan tabel, uji. Uji Z. Uji T tidak bisa menganalisis lebih dari satu variabel. Iya, intinya itu ya. Jadi karena uji Z dan uji T tidak bisa menganalisis lebih dari satu variabel. Dengan uji Z dan uji T itu kita nggak bisa cerita banyak. Stop. Oh, masa simpannya sudah lama. Oh, masa simpannya masih kayak dulu. Nah, sudah gitu aja. Tapi kita tidak bisa bicara kalau ada orang tanya, itu masa simpannya tuh berubah kenapa ya? Itu kita nggak bisa jawab. Nah, tapi
kekurangan uji Z dan uji T itu kemudian dilengkapi dengan analisis yang ada di teorinya korelasi dan regresi. Bisa ikutin sampai sini? Jadi kalau di regresi korelasi kita akan bicara minimal berapa variabel? Ebin Stevenko. Coba Ebin. Ebin jadi oke silakan Ebin. Berapa variabel minimal? Ebin? 2 variabel, Bu. Minimal 2 variabel ya. Oke. Saya lanjut. Sekarang saya share screen untuk materi hari ini. Sudah terlihat materi regresi korelasi saya di layar? Sudah, Bu. Udah ya? Sudah, Bu. Oke, jadi hari ini kita masuk dengan analisis regresi dan korelasi. Tadi saya sudah bicara tentang pengantar. Nah, pengantar saya ini gitu ya, itu kalau tidak dijelaskan tuh nggak ada di buku ekonometrik, di buku kenapa gitu. Karena kalau kita bicara buku ekonometrik, buku-buku statistik inferensia, mereka akan langsung pada metode perhitungan. Falsafahnya nggak dapet. Makanya tadi saya sampaikan dulu, apa sih sebetulnya kaitan antara kelahiran regresi korelasi dengan uji T dan uji Z. Jadi ada kaitannya. Nah, uji T, uji Z, regresi korelasi itu masuk dalam ranah statistik parametrik. Ya, statistik parametrik itu salah satu syaratnya datanya harus menyebar normal. Jadi kalau data yang tidak menyebar normal itu nggak boleh pakai statistik parametrik. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang statistik non parametrik. Jadi kadang-kadang ada data yang tidak menyebar normal. Ya, kita sudah mempelajari tentang sebaran normal, bagaimana caranya supaya datanya menyebar normal dengan teknik penarikan sampel. Nah, kalau ternyata kita sudah pakai teknik penarikan sampel, kemudian kita sudah ukur sebaran normal, ternyata dia tidak menyebar normal, maka nanti alat analisis dalam skripsi kita tuh nggak bisa pakai uji T, nggak bisa pakai uji Z, nggak bisa pakai regresi korelasi, bisanya pakai statistik non parametrik. Nah, itu kaitannya ya. Jadi minggu depan itu juga ada kaitannya dengan yang sekarang. Jadi ketika nanti alat analisis kita itu ternyata tidak bisa dianalisis dengan uji Z, uji T, tidak bisa pakai regresi korelasi karena tidak menyebar normal, maka kita harus ganti dengan menggunakan statistik non parametrik. Oke, apa itu regresi? Nah, regresi dulu. Regresi adalah alat analisis statistika yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih peubah kuantitatif sehingga salah satu peubah dapat diramalkan dari peubah lainnya. Jadi tadi saya sampaikan, kalau kita bicara regresi dan korelasi, dia minimal 2 variabelnya. Nanti kalau di ekonometrika, kalau di sini kita bicaranya 2 karena di statistika. Nanti di ekonometrika kita nggak lagi bicara 2. Ya, berganda regresinya, variabelnya banyak sudah kalau di ekonometrika. Kalau sekarang kita belajarnya 2 dulu. Nah, jadi variabel itu nanti ada 2. Ada Y, misalnya kan 2 ya yang kita bahas di sini, sama X. Nah, ya. Apa beda antara regresi sama korelasi? Y sama X. Kalau regresi, yang atas ini regresi, kita bicara pengaruh. Kalau pengaruh, biasanya dia satu arah. Misalnya X berpengaruh terhadap Y. Jadi dia cuma satu arah kalau dia pengaruh. Tapi kalau nanti ada korelasi, kalau korelasi itu dia bicara hubungan. Ingat ya, kalau regresi itu kita bicara pengaruh, pengaruh itu satu arah, kalau regresi itu hubungan. Maka dia kalau hubungan bolak-balik. Ya, jadi kalau hubungan itu 2 arah, makanya kalau ada apa nih, semester 1 ada yang pacaran misalnya, tidak disebut pengaruh gitu ya, tapi disebut hubungan karena ada korelasi antara X sama Y, bolak-balik dia. Nah, tapi kalau orang tua ke anak itu biasanya lebih kita menggunakan kata pengaruh. Pengaruh orang tua terhadap anak. Nah, kira-kira gitu ininya analoginya ya. Oke. Jadi kalau korelasi itu hubungan, dia bolak-balik, tapi kalau pengaruh itu, kalau regresi itu pengaruh, dia hanya satu arah. Nah, ini adalah hubungan, mohon maaf, pengaruh di dalam regresi. Jadi pengaruh di dalam regresi itu ada macam-macam, ada positif,
Ada nanti pengaruhnya kuadratik, ada pengaruhnya fluktuatif. Kalau yang ini tidak ada pengaruh. Ya. Kemudian apa itu korelasi? Tadi saya sudah kasih clue sedikit sebetulnya. Kalau korelasi itu kita bicara tentang hubungan. Ya, artinya sama bicara hubungan apa? Hubungan antara dua variabel. Ya, korelasi nanti ada dua macam, ada bivariate correlation dan ada uji korelasi parsial. Kalau korelasi sederhana ini, kalau yang dianalisis itu betul-betul hanya dua variabel X dan Y. Kalau dia korelasi parsial, itu nanti yang diamati lebih dari dua variabel. Kalau sederhana itu betul-betul dua variabel, tapi kalau parsial itu nanti analisisnya lebih dari dua variabel. Yang ini akan kita pelajari di ekonometrika. Yang untuk statistik kita pelajari yang ini, korelasi sederhana. Jadi kalau korelasi itu hubungan, dia bolak-balik. Nah, sehingga kalau kita bicara korelasi, hubungannya tuh hanya ada dua kalau korelasi. Dia positif, dia negatif, atau positif, atau zero. Kalau zero berarti tidak ada korelasi. Kalau negatif berarti kalau Y naik, X-nya turun korelasinya, hubungannya. Kalau yang ini, kalau X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Kira-kira gitu. Beda dengan regresi. Kalau regresi tadi ada yang positif, bisa negatif, bisa kuadratik, bisa fluktuatif, macam-macam. Nanti kalau di mata kuliah ekonometrika kita akan mempelajari berbagai macam model regresi. Jadi dan setiap model itu punya bentuk hubungan yang berbeda-beda. Sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau tanya silakan. Nggak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, dalam ilmu ekonometrika, tadi saya sampaikan regresi korelasi itu sebetulnya adalah pengantar untuk ekonometrika. Nah, ketika kita bicara masuk ke ranah mata kuliah ekonometrika atau ilmu ekonometrika, di dalam ekonometrika itu ada yang disebut dengan spurious correlation. Ya, jadi korelasi semu. Ya, jadi spurious correlation atau sering disebut dengan korelasi semu. Tadi saya tulis di mana nih tulisan korelasi semuanya nih. Nah, ini nih. Nih, korelasi semu. Nah, karena itu ketika kita bicara, jadi kan kalau dari sisi kelahiran, uji Z dulu, lalu uji T, lalu uji proporsi ya, lalu uji korelasi dulu, korelasi, setelah korelasi baru regresi. Nah, gitu. Baru nanti berkembang ilmu-ilmu yang lain. Regresi, korelasi. Korelasi dulu baru regresi. Jadi kenapa korelasi tidak cukup, harus dilengkapi dengan regresi. Nah, karena ini tadi, karena ketika kita bicara korelasi, seringkali ada spurious correlation. Spurious korelasi itu korelasi semu. Seolah-olah ada hubungan, tapi sebetulnya tidak ada hubungan. Nah, makanya dia harus dilanjutkan dengan regresi untuk meyakinkan betul nggak sih berpengaruh atau tidak. Jadi dalam korelasi itu ada istilah spurious correlation atau korelasi semu. Terjadi saat dua variabel berkorelasi kuat, tapi sebetulnya dia nggak punya hubungan sebab akibat. Gitu loh. Contohnya, karena COVID, misalnya, penjualan di supermarket naik karena orang tidak pergi ke pasar tradisional. Karena COVID, permintaan kuota internet juga naik. Gitu. Sehingga ketika dikorelasikan antara variabel penjualan supermarket naik dengan permintaan kuota internet naik, korelasinya tuh 100% sama-sama naik. Padahal dua-duanya ini sebetulnya nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan maksudnya gini, kan kalau kita lihat korelasinya 1 berarti kalau penjualan naik, maka penjualan supermarket naik, maka permintaan kuota juga naik. Kan gitu ya. Berarti hubungannya kuat. Padahal sebetulnya tidak ada hubungan, semu hubungannya. Nah, karena untuk mengatasi hubungan semu seperti inilah, maka lahirlah ilmu regresi. Supaya kalau dengan ilmu regresi kita bisa tahu betul-betul pengaruhnya tuh berapa besar sih. Kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang korelasi itu juga menghasilkan sesuatu yang masih tidak clear gitu, sehingga perlu diperkuat dengan analisis regresi. Ya, karena soal spurious correlation. Nah, kalau di riset gitu ya, kalau di riset
kita menghindarkan terjadinya spurious correlation. Jadi kita, Bu, saya mau pakai analisis korelasi, Bu, mau analisis hubungan gitu. Tapi saya nggak mau ada spurious correlation. Gimana caranya supaya variabel yang saya analisis itu tidak bersifat spurious correlation atau korelasi semu? Caranya adalah variabel-variabel yang mau kita analisis itu kita lihat dulu secara teori. Teori mengatakan ada nggak hubungan antara dua variabel. Misalnya, hubungan antara harga dengan permintaan. Hubungan antara harga barang dengan permintaan. Ada nggak teori yang mengatakan bahwa kalau harga naik, permintaan turun? Ada teorinya. Oh, berarti boleh dianalisis korelasi, karena nanti hasilnya tidak spurius, karena teori sudah jelas mengatakan bahwa jika harga naik, maka permintaan akan turun. Bisa ikutin sampai sini? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baru kita masuk ke analisis teknis. Silakan. Ada? Aman? Lanjut ya. Oke. Sekarang kita masuk. Cintanya, Bu. Gimana? Bentar. Tadi kan Ibu bilang ada kolerasi semu. Kore, bukan kole ya. Oh iya, korelasi semu. Ya, Nah, oke. misalnya dalam penelitian, apakah itu mungkin dipakai atau tidak, Bu? Korelasi semu. Apakah ada orang yang melakukan penelitian dengan itu, Bu? Gitu, uji itu. Yang menghasilkan korelasi. Kalau penelitian yang menggunakan analisis korelasi banyak. Ya, jadi kakak-kakaknya itu riset sering sekali menggunakan analisis regresi, korelasi itu paling banyak dipakai. Ya. Nah, bagaimana yang kita hindarkan adalah hasil analisis korelasinya itu bersifat spurious correlation. Jadi kita tidak mau hasil analisisnya itu bersifat korelasi semu. Bagaimana caranya supaya analisis kita itu tidak bersifat korelasi semu? Caranya adalah variabel-variabel yang kita lahirkan atau variabel-variabel yang akan kita analisis hubungan itu memang secara teori punya hubungan. Jadi nggak boleh sembarangan. Misalnya ini saya baru kejadian nih. Ada mahasiswa saya, dia mau lihat faktor-faktor dampak COVID gitu ya terhadap konsumsi. Ya, jadi apa sih faktor yang mempengaruhi konsumsi beras pada periode COVID ini? Nah, awalnya salah satu yang dia analisis adalah pendapatan gitu. Jadi dia menduga bahwa ada hubungan antara pendapatan dengan konsumsi beras selama masa COVID, masa pandemi. Nah, ternyata waktu dia analisis pendapatan ini tidak berhubungan dengan konsumsi gitu. Pendapatan tidak berhubungan, padahal kan teori jelas mengatakan bahwa kalau pendapatan itu berhubungan dengan konsumsi. Ya, berhubungan dengan konsumsi. Jadi kalau pendapatan naik, konsumsi beras naik, misalnya gitu. Nah, terus dia ganti karena tidak berhubungan, dia baca literatur bla bla bla. Akhirnya dia ganti gitu pendapatan itu dengan jumlah kunjungan wisatawan. Ini benar, ini betul-betul terjadi gitu. Jadi dia ganti tanpa konfirmasi ke saya gitu. Jadi dia ganti jadi yang dia lihat itu dia tetap mau lihat dia mau lihat mendeteksi hubungan antara berbagai variabel dengan konsumsi beras di masa COVID, tetapi variabel pendapatan itu dia ganti dengan jumlah wisatawan. Karena ada riset yang mengatakan bahwa kalau wisatawannya banyak, maka konsumsi berasnya naik gitu. Nah, persoalannya penelitian dia di Sumsel. Ketika dia masuk laporan ke saya gitu, terus saya koreksi, saya kaget gitu, kok dia mengganti pendapatan dengan wisatawan. Terus dia justifikasi dia benar gitu, bahwa dia kasih jurnal bla 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 bla. Terus saya bilang, inilah yang contoh dari spurious correlation. Kenapa spurious correlation? Karena jurnal dia itu adanya di Bali, yang notabene hampir semua sektor ekonomi masyarakat itu bergerak karena wisata. Boleh kalau mau di Bali itu boleh. Tapi kalau di kita, di Sumsel, kita nggak bisa mendeteksi jumlah kunjungan wisatawan itu sebagai faktor yang mempengaruhi, yang berhubungan dengan konsumsi beras. Nah, kira-kira gitu, Rian. Bisa ya dipahami, Rian? Baik, Bu. Ya, jadi kalau supaya tidak spurius, maka variabel-variabel yang muncul di riset kita itu adalah variabel-variabel yang lahir dari jurnal terdahulu, lahir dari tinjauan pustaka. Artinya apa? Nanti kalau bikin bab 2 di penelitian, itu kan kalau mahasiswa tuh sering sekali, saya suka komplain dengan mahasiswa yang membuat bab 2. Bab 2 itu kan isinya tinjauan pustaka ya, yang membuat bab 2-nya itu hanya dengan menyalin skripsi kakaknya tanpa dia sendiri paham apa maksud dari bab 2. Padahal
Bab 2 itu penting. Bab 2 itu penting untuk melahirkan variabel di dalam penelitian kita. Supaya nggak spurius tadi. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya? Oke, nah saya masuk dengan analisis regresi. Jadi yang kita pelajari adalah regresi linier sederhana. Nah, ini paling mudah sebetulnya regresi linier sederhana. Tadi saya sampaikan regresi itu kita bicara pengaruh. Ada nggak yang pernah lihat persamaan ini waktu SMA? Y sama dengan alfa ditambah bx. Ada yang pernah lihat persamaan yang saya tulis itu? Atau ada yang begini nulisnya? Y, nggak pernah lihat ya? Waktu SBMPTN, waktu ikut bimbel nggak? Waktu ikut bimbel biasanya dipelajari yang begini-begini nih. A plus bx. Ada yang pernah lihat persamaan ini disuruh gambar? Pernah ya? Lihat persamaan ini? Pernah ya. Persamaan ini kita bahas di mata kuliah matematika ekonomi, ya nggak? Ada kan persamaan ini di matematika ekonomi. Nah, tetapi di matematika ekonomi kita tidak bahas regresi dan korelasi. Persoalannya adalah ini persamaan yang kita pakai ketika bahas fungsi permintaan, fungsi penawaran. Ini kan persamaannya. Bedanya kalau fungsi permintaan dia jadi minus ininya. Tapi kalau dia fungsi penawaran tetap plus. Ini kan dasar dari fungsi permintaan penawaran. Nah, persoalannya adalah ketika di mata kuliah matematika ekonomi, saya langsung kasih persamaan penawaran Y misalnya atau demand itu adalah, ingat nggak? Misalnya saya kasih di matematika ekonomi 10 min 2P. Betul nggak di matematika ekonomi? Saya langsung kasih ini kan? Ya kan? Atau kalau supply sama dengan 2 ditambah 3P. P itu price ya, harga maksudnya. Nah, ya kan? Saya langsung kasih. Nah, di regresi korelasi, kita akan belajar menghitung bagaimana dapat nilai konstanta 10 dan slope 2. Nah, kira-kira gitu. Jadi di regresi menghitung kok bisa 2 ya? Kok bisa 3 ya? Nah, itu dihitung di ilmunya regresi. Jadi di regresi itu kita akan menghitung nilai alfa dan nilai beta. Ada yang menulisnya dengan alfa dan beta. Ada yang menulisnya dengan A dan B. Boleh. Ada yang menulisnya dengan Y sama dengan B0 ditambah B1X. Boleh. Jadi bentuk persamaannya macam-macam. Tapi yang pasti variabelnya cuma 2Y sama X. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi inilah persamaan regresi, ini model regresi namanya model regresi linier sederhana nih, simple linear regression model, model regresi linier sederhana. Linear itu maksudnya linear, ini ada kata linear nih. Linear itu maksudnya kalau digambar grafiknya tuh lurus. Lurus aja linear. Nah, waktu di matematika ekonomi kan ada linear, ada non-linear ya, ada kuadratik. Nah, ingat nggak di matematika ekonomi? Kalau dia kuadratik berarti sebetulnya nanti di model regresi itu ada model non-linear regression. Itulah model kuadratik itu yang kita pelajari di matematika ekonomi, yang misalnya dia pakai Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 10 ya. Ingat nggak di matematika ekonomi? Nah, ini adalah model regresi juga, tapi non-linear. Nah, kalau yang kita akan pelajari sekarang itu model linear. Oke, tapi di matematika ekonomi saya langsung kasih persamaan. Nah, regresi itu bisa membantu kita menyusun persamaannya. Kalau di matematika ekonomi kita langsung pakai udah nih persamaan ini silakan gambar, silakan cari titik potongnya, tapi kita nggak tahu persamaannya turun dari mana. Nah, persamaannya itu diturunkan dari regresi. Lanjut sampai sini?
Saya lanjut, saya hapus dulu biar nggak numpuk. Oke. Nah, ini adalah model linear regression. Jadi model regresi linier sederhana. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Jadi ini X, ini Y, sebetulnya ini Y, persamaannya tuh sama dengan B0X ditambah BX. X ya, ingat ini, X ini disebut dengan variabel bebas. X ini disebut dengan variabel bebas. Ya, tadi kan saya sampaikan kalau regresi minimal 2 variabel regresi korelasi. Nah, 2 variabel. Yang mana variabelnya? Y sama X variabelnya. Bukan B0 sama B1 variabelnya. Variabelnya tuh Y dan X. Ya, saya ulang. Variabelnya tuh Y dan X, bukan B0 dan B1. Bukan B0 dan B1. X ini variabel disebut dengan variabel bebas. Ya. Kenapa X disebut variabel bebas? Karena dia tidak dipengaruhi oleh variabel manapun. X ini nggak dipengaruhi oleh siapapun. Variabel X. Ya, coba Anissa Navelia, coba Anissa X tadi disebut variabel apa, Anissa? Variabel bebas. Variabel bebas. Kenapa disebut variabel bebas, Anissa Navelia? Kenapa? Kenapa disebut variabel bebas, Anissa? Disebut variabel bebas Karena kenapa? Lucianti, coba Lucianti. Lucy, kenapa disebut variabel bebas? Ini Bu, karena tidak dipengaruhi oleh apapun. Iya, karena tidak dipengaruhi oleh variabel apapun. Kebaliknya, Y itu disebut variabel terikat. Y disebut variabel terikat. Oke, coba Haris Husin. Haris. Iya, Bu. Oke, Haris, kenapa? Kira-kira kalau menurut Haris, kenapa Y disebut variabel terikat? Karena Y besarnya dipengaruhi oleh X itu, Bu. Oke, betul. Ya, jadi kenapa Y disebut variabel terikat? Karena nilai Y ini ditentukan oleh X. Jadi kalau X-nya 1, nanti Y-nya berapa. Kalau X-nya 2, nanti Y-nya berapa. Jadi nilai Y itu disebut terikat karena dia ditentukan oleh X. Ya. Kemudian saya mau bahas B0 dan B1-nya. B0 ini adalah ya, B0, ini B0. Kalau ini adalah 0, ini ke titik awalnya ya, titik awal garisnya nih. Jadi ini 0. Kalau ini 0, B0 itu adalah jarak dari titik 0 sampai kita pertama kali narik garis. Nah, ini. Titik potong dengan sumbu Y itu adalah B0. Ya. Sehingga B0 ini sering disebut dengan intercept atau konstanta. Jadi intercept atau konstantanya. Jadi B0 itu adalah titik potong dengan sumbu Y yang menunjukkan intercept atau konstantanya. B1 ini apa? B1 tuh ini nih B1. Apa itu? B1 itu kalau kita bicara matematika, itu slope garisnya, kemiringan kurvanya. Jadi B1 itu adalah kemiringan kurva. Nah ini nih, ini B1-nya nih. Seingat nggak kalau matematika B1? B1 itu dapatnya dari, ingat nggak kalau B1 itu adalah depan, kalau saya nggak tahu ya, kalau saya SMA dulu belajarnya depan bagi desa, depan bagi samping. Apa nih ya? Sin apa tangan? Desa. Tan, Bu. Tangan ya. Nah, di sini nah B1-nya itu. Depan beta 1 dibagi unit yang ininya, unit Y-nya. Makanya dia beta 1. Jadi slope dari garis itu kan tangannya atau desanya. Depan bagi samping. Jadi dapatnya, atau kalau misalnya Y absen, kalau turunan pertama dari Y, kita belum belajar turunan ya di matematika ekonomi, turunan pertama dari Y itu kan adalah, seingat nggak? Semoga masih ingat ya. DY per DX. Nah, DY per DX-nya apa nih? Ada yang bisa bantu nggak? Terus malah Dewi. Turunan pertama dari Y-nya apa nih? Mati masih, speakernya mute masih. Terus malah Dewi. Nyalain dulu. Turunan pertamanya apa? Ini tadi, turunan pertamanya apa?
DY per DX turunan pertama. Ingat nggak? Putri, Pinky, Amelia, silakan Putri. Bisa bantu Putri? Turunan pertama dari Y ini apa? Ayo. Kalau Y sama dengan 2X, biasanya kalau ditulis begini bisa semua jawabnya. Nah, turunan pertama yang ini nih. Turunan pertama dari Y-nya apa? Marcelia Putri. Turunan pertama Y-nya apa? Y absen, Y absen. Nah, ini ada yang ini atau ini loncat Izin dari menjawab, Bu. Ya, silakan. X2, Bu. Ya, silakan. X2, Bu. X2. Turunan pertamanya. 2, Bu, jawabannya. 2, Bu. 2, Bu. Ya, 2. 2, Bu, 2. Oke, 2. Maka kalau ini berarti apa? B1, Bu. B1. Satu. B1. Jadi B1 itu adalah perturunan pertama dari garis Y. Sama kayak ini kan sebetulnya. Turunan pertamanya tuh 2X. Kita belum sampai turunan, ya memang di matematika. Oke. Oke. Siapa ya? Ada lagi sini lah. Pikir mau terakhir, tinggal sini. Aduh, speakernya tolong. Speakernya Ibu nggak bisa. Ini karena sedang share screen. Speakernya. Oke ya. Jadi B0. Jadi dia B1 itu adalah turunan pertama atau bisa juga disebut sebagai kemiringan garisnya, slope-nya gitu ya, slope garisnya. Ini adalah persamaan regresi sebetulnya. Jadi kalau di dalam matematika ekonomi atau yang sudah belajar ekonomi mikro, kita langsung dapat persamaan supply, persamaan demand, maka di ekonometrika atau di model regresi kita akan hitung bagaimana persamaan supply sama demand-nya itu diturunkan dari data-data yang kita punya. Karena itu saya sering bilang statistik bidang sosek, ekonometrika, riset operasional itu adalah alat analisis dalam penelitian. Gitu. Jadi ada data terus nanti kita lahirkan model dari data. Nah, ini hubungan antara X sama Y misalnya ya. Oke, ada beberapa prosedur analisis dalam analisis regresi. Prosedur yang pertama adalah uji T. Ya, jadi kita akan belajar uji T lagi. Jadi di dalam analisis regresi juga ada uji T. Selain ada uji T, dia juga ada uji F atau uji ragam atau varians. Lalu ada cara untuk menilai apakah model kita itu bagus atau tidak. Baik atau tidak, kita pakai yang disebut dengan R kuadrat atau koefisien determinasi. Jadi ada 3 alat analisis yang biasanya dipakai untuk memastikan apakah model regresi kita itu bagus atau baik atau tidak, bisa mewakili populasi atau tidak, bisa dipakai untuk meramal atau tidak, itu indikatornya adalah R kuadrat, uji F, dan uji T. Ya. Sama. Ini adalah nanti akan ada pengujian hipotesis, cara menghitung uji T-nya. T itu adalah beta 1 tadi koefisien regresinya atau slope-nya dibagi dengan standar deviasinya. SB itu adalah akar dari S dibagi dengan sigma XI dikurang X rata-rata kuadrat. Sementara S-nya saja yang ini, S ini adalah sigma dari YI dikurang Y tudung I kuadrat dibagi dengan N-2. Nanti saya langsung masuk ke soal supaya lebih enak. Ini adalah uji ragam, ya, cara untuk menguji ragamnya. Ini adalah rumus untuk menguji korelasi. Jadi tadi kan kita punya 2, regresi korelasi, ini rumus untuk korelasi. Nah, hati-hati ketika membaca buku terkait dengan analisis regresi dan korelasi ya. Jadi jangan sampai salah, karena ada beberapa buku yang menggunakan X besar. Nih lihat, X besar, Y besar. Ada beberapa buku yang menulis dengan Y kecil sama X kecil. Ini beda. Jadi nggak boleh kalau rumusnya itu kita pakai X kecil, tapi nanti nilainya kita pakai X besar. Berbeda. Ini sama dengan ya harusnya di sini. Nah. Nilai korelasi itu antara -1 dengan 1. Jadi nilai korelasi itu nggak mungkin lebih dari 1. Tidak mungkin kurang dari -1. Jadi dia rentang korelasi itu antara -1 dengan 1. Atau 100% kalau kita korelasikan.
Ya, kalau semakin mendekati 1 dia erat tapi negatif, semakin mendekati +1 dia erat korelasinya tetapi positif. Ini ya, ini berbagai macam korelasi. Nah, saya langsung masuk ke soal tabel pengamatan dan operasi. Jadi ini penelitian ingin melihat pengaruh konsumsi dan pendapatan. Jadi Y-nya itu adalah konsumsi, pendapatan itu adalah X. Jadi pendapatan adalah variabel bebas dan Y adalah variabel dan Y atau konsumsi sebagai variabel terikat. Modelnya seperti ini. Model regresi kita gambar dulu. Kita tulis dulu Y sama dengan, saya pakai alfa, boleh alfa ditambah BX. Di ujungnya harus dikasih dengan E. E itu adalah sisaan. Sisaan ini berguna untuk menangkap, pertama, kemungkinan kesalahan dalam pembentukan model. Error, jadi E itu adalah error atau sisaan. Jadi model regresi awal itu dia persamaan matematikanya di ujungnya ditambah dengan error, ditambah dengan E. Jadi E itu berguna untuk menangkap kemungkinan kesalahan model, kemungkinan kesalahan data. Sama waktu kita pakai uji T itu kan kita harus memberikan toleransi terhadap kemungkinan kesalahan yang kita lakukan. Nah, sama di regresi juga ditangkap oleh error. Itu berguna untuk menangkap kemungkinan kesalahan model, kemungkinan kesalahan data, kemungkinan kesalahan perhitungan itu akan ditangkap oleh E. Nah, data awalnya yang mana? Ini data awal yang kita dapat. Nih, data X ini pendapatan, dan ini adalah Y data konsumsi. Maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita jumlahin, ini data jumlah, yang ini jumlah, ini rata-rata. Saya nggak kasih tahu lagi cara ngitung jumlah sama rata-rata ya. Oke. Lalu setelah kita hitung jumlah dan rata-rata, X-nya, X besar ini ya, X-nya kita kuadratkan, Y-nya kita kuadratkan, X sama Y-nya kita kalikan. Lalu kita jumlah, kita rata-rata. Ini X besar semua. Sudah? Dari sana, kita cari jumlah, ini ada jumlah kuadrat dan jumlah hasil kuadrat kali. Jumlah kuadrat X itu adalah sigma XI kuadrat, ya, sigma XI kuadrat. Nah, ini baru X kecil. Kalau yang ini, lihat ya, tolong dilihat, ini X besar, yang ini X kecil. Ini Y besar, ini Y kecil. Ini XY besar, ini XY kecil. Nah, menghitung sigma XI kuadrat kecil ini seperti apa? Jumlah, ya, dikurang dengan, ini X kuadratnya 322 sama 1700, tuh lihat di sini. Ini jumlah 132. Nah, ini 322 sama 1700. Kuadratnya sama jumlahnya. Jadi 322 dikurang 1700 kuadrat dibagi 10. 10 itu apa? 10 itu jumlah sampelnya. Dapatlah 33.000. Kemudian sigma YI kuadrat adalah 132.100 dikurang dengan 1.100, berarti ini punya Y semua, kuadrat dibagi 10, dapatnya 8890. Jumlah hasil kuadrat KY adalah sigma X dikali Y, X kecil sama Y kecil, ini adalah total dari X kali Y, ini adalah total X, ini adalah total Y, dibagi 10 dapatlah 16.800. Jadi saya ulang, hati-hati, ini yang besar, ini yang kecil. Ini yang besar, ini yang kecil, ini yang besar, ini yang kecil. Beda cara menghitungnya. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Silakan. Bu, masih belum paham, Bu. Maksudnya beda tuh gimana, Bu? Beda. Jadi kalau menghitung, bentar, Bu, kalau menghitung X yang kecil sama yang kecil ini kan seperti 322 dikurang rata-rata tadi. Nah, kalau yang besarnya itu yang mana, Bu? Contohnya, Bu. Yang kalau ngitung dari yang besar. Jumlah hasil kuadrat, jumlah hasil kuadrat X yang besar ini didapat dari jumlah XI kuadratnya. Jumlah X, kalau misalnya mau menghitung jumlah, ya, jumlah kuadrat X yang besar, maka jumlah kuadrat X yang besar kan yang ini. Nih, hanya yang ini aja. Ya kan, ini kan sudah dikuadratkan.
Kalau jumlah kuadrat X yang besar, kalau jumlah kuadrat X yang besar kan yang ini, berarti jumlah yang mana? Yang ini. Jumlah kuadrat X yang ini, yang jumlah kuadrat Y yang besar yang mana ini kan? Dikuadratin ya. Nih, jumlahnya yang mana? Yang ini. Tapi kalau mau cari jumlah yang kecilnya, jumlah kuadrat Y yang kecil, nyarinya seperti ini rumusnya. Tidak langsung ambil 132, tapi dinetralkan dengan menggunakan jumlah kuadrat dibagi dengan jumlah N. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang dari sini kita akan menghitung. Tadi kan tujuan kita sebetulnya kalau seandainya di matematika ekonomi atau di ekonomi mikro, kita kan langsung dapat persamaannya nih. Alfa ditambah beta. Tanpa tahu bagaimana cara menghitungnya. Maka sebetulnya, atau ada yang menulisnya dengan ini pakainya B0. B0 sama ya sebetulnya, jangan ini dengan B1 X. Gitu. Ini sama nih. Ini sama-sama intercept, ini sama-sama slope atau kemiringan atau koefisien regresi. Ya. Maka kita cari dulu nilai B1, koefisien regresi. Mana koefisien regresi nih B1? Rumusnya adalah sigma XI YI dibagi dengan sigma X kuadrat. Nilai ini tadi sudah kita hitung belum kira-kira? Marsha Ramadhani. Nilai yang ini tadi sudah kita hitung belum dua nilai ini? Silakan Marsha. Sudah, Bu. Sudah. Jadi tinggal kita ambil ya. Berarti yang ini tadi 16.800 dibagi dengan 33 atau 8890. 16.800 dibagi dengan 33. Dapatlah 0,5091. Maka dapat nilai B-nya Y. B sama dengan B0 ditambah B1X. B1-nya dapat ya. Nah, ini B1-nya nih, ini B1. B1 itu sama dengan intercept, sama dengan slope, atau dalam ekonometrika sering kita sebut dengan koefisien regresi. Jadi koefisien regresi itu slope atau kemiringan garisnya. Sudah? Sampai sini bisa ikutin? Selanjutnya apalagi yang harus kita hitung? Coba Cindo, Muli, Saimona. Apalagi yang mau kita hitung dari persamaan itu, Cindo? Kita mau hitung apa, Cindo? Mencari B0-nya ya, Bu? Nah, mencari B0. Mencari B0, ini dia rumusnya. B0 itu baru bisa dihitung kalau B1-nya sudah diketahui. Nah, ini. B1-nya sudah kan kita ketahui. Rumusnya adalah Y rata-rata dikurang B1 dikali X rata-rata. Kita sudah dapat belum tadi Y rata-rata sama X rata-rata? Sudah kan? Di depan tadi di tabel kita sudah ada kan ini nih. Nah, ini X rata-rata, Y rata-rata. Ya kan? Maka, ya ada apa? Ada yang mau tanya? Silakan. Silakan. Enggak, Bu. Ya, lanjut ya. Nah, jadi BY0 111 dikurang dengan koefisien regresi kita masukin 05091 kali 170 rata-rata X dapatlah 24,45. Maka dapat B0-nya. Ini tadi koefisien regresi atau slope-nya, ini tadi intercept atau konstantanya. Pindahin, ini dia persamaannya. Inilah persamaan regresi. Kenapa di atas? Kalau dia sudah dihitung, di atasnya dikasih tudung. Kasih tudung nih, ada segitiga ini namanya Y tudung. Y tudung itu adalah Y hasil pendugaan, Y hasil estimasi. Kalau yang awal tadi nggak kasih tudung, tapi di ujungnya ada error, ada sisaan. Ada error atau sisaan di ujungnya. Kalau sekarang setelah dihitung, errornya nggak ada lagi karena sudah dikoreksi. Bisa ikutin sampai sini? Kita belajar dua tadi. Ada regresi, terus apa lagi? Satunya? Korelasi. Korelasi. Jangan terbalik, bukan kole ya. Korelasi. Oke. Mana rumusnya? Rumusnya ini. Rumusnya ini korelasi. Nah, bisa nggak menghitung sendiri? Bisa ya? Ini kan angka-angka yang kita hitung di sebelah tadi ya sebetulnya ya. Ya nggak? Maka dapatlah korelasinya 0,98.
Koefisien korelasi kalau dikali 100% berarti 98%. Artinya apa? Ternyata hubungan antara X dan Y itu kuat banget. Hubungan antara pendapatan dengan konsumsi itu kuat banget korelasinya. Bisa ikutin? Nah, kalau mau ditanya pengaruhnya berapa, Bu? Nah, pengaruhnya ini. Ini pengaruhnya. Pengaruh tadi kan regresi ya. Pengaruhnya yang ini. Sebesar pengaruh X terhadap Y sebesar 0,5091. Jadi pengaruhnya itu sebesar 0,5091. Nggak boleh dipersenin kalau pengaruh ya. Kalau ini boleh nih 98, ini artinya apa? Artinya apa? Kalau pendapatan naik 1%, nah 1%, maka pendapatan naik 1%, maka konsumsinya naik 0,5091%. Saya ikutin enggak sampai sini? Jadi kalau pendapatan kan X ya, pendapatan naik 1%, maka Y-nya naik 0,501%. Itulah pengaruhnya. Lanjut. Ya, kita sudah belajar cara menghitung regresi dan korelasi. Sampai sini bisa ikutin? Ada yang mau tanya? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk hasil dari B1 sama B0-nya, untuk pembulatan diperbolehkan nggak, Bu? Pembulatan angka. Boleh. Boleh, Tapi, Bu. bisa gunakan 2 angka di belakang koma, tapi hati-hati ya kalau misalnya angka ketiganya lebih dari 5, berarti bulatin ke atas, kayak gitu kira-kira. Prinsipnya sama dengan prinsip matematika ya. Boleh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang mau tanya lagi sampai sini? Oke, sekarang kita akan uji T. Uji T ini berguna untuk melihat apakah, jadi kan tadi kita tahu nih, pengaruh Y terhadap, pengaruh X terhadap Y tadi kan 0,5 ya kira-kira ya. Ya nggak? Nah, tapi kita mau tahu apakah pengaruh ini signifikan atau tidak secara statistik. Nah, untuk tahu dia signifikan atau tidak secara statistik, maka kita harus lakukan uji T. Namanya uji T, rumus uji T-nya adalah B, ini koefisien regresi, dikurang dengan, ini sebetulnya koefisien regresi populasi, tapi kita nggak ada datanya, sehingga nanti dia 0. Ya, dibagi dengan simpangan baku sampelnya. Tadi koefisien regresinya adalah 0,5091 dibagi simpangan baku. Simpangan bakunya nih SB-nya nih dihitung dulu. Ini SB nih, hilang kata-kata ininya. Ini SB. Nah, maka nanti rumusnya sama ya kayak tadi. Ini semua Y kecil, semua ini Y kecil, ini X kecil, ini X kecil. Nanti dapatnya 0,3. 0,3 ini nanti masukin ke sini. Dapatlah T hitungnya. Jadi T hitung itu sebetulnya koefisien regresi dibagi simpangan baku. Atau slope dibagi simpangan baku. Kemiringan garis dibagi simpangan baku. Maka dapatnya 14,26. 14,26 kalau sebaran T, berarti kalau sudah ada T tabel, kita harus pakai apa lagi? Ingat nggak? Kalau ada T tabel, kita harus apa? Cari apa? Mohon maaf. Kalau ini kan T hitung ya, ini T hitung. Kalau sudah ada T hitung, kita harus cari apa? T tabel kan? T tabel. Oke, nah ini hipotesanya. Hipotesanya H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0,
H alternatif H1 itu beta 1 tidak sama dengan 0. Ini kira-kira pengujian satu arah atau dua arah? Dua arah. Dua arah. Arah. Oke, kalau dua arah, coba Puspita. Kalau dua arah wilayah kritisnya di mana Puspita? Ada berapa wilayah kritisnya? Ada dua, Bu. Ada dua, kanan dan kiri ya Puspita ya. Oke, nih wilayah kritisnya. Anggaplah bagus gambaran saya nih. Oke. Kalau wilayah kritisnya kanan dan kiri, alfanya diapain? Umi, Dibagi dua, Bu. Dibagi dua, Bu. Makanya di sini T-nya alfanya dibagi 2. Tadi kan alfanya 0,05 dibagi 2. Derajat bebasnya, tadi kan derajat bebas, kalau kita belajar di T kemarin, derajat bebas itu adalah di uji T N-1 ya, ya enggak? Ya, ini kalau kita di uji T yang kemarin, yang satu variabel. Sekarang kita bicara dua variabel. Maka derajat bebasnya tidak lagi N-1, tetapi N-K. N-K. N itu adalah jumlah sampelnya, 10 tadi sampel kita. K itu adalah jumlah variabel. Variabel kita tadi 2. Maka 10 dikurang 2 itu 8. Nah, maka inilah derajat bebasnya dapatnya 8. Sampai sini bisa ikutin? Kalau yang ini uji T, yang statistik parametrik kemarin ya, satu sampel. Satu populasi, satu variabel. Kalau ini yang dua variabel, kalau dia dua variabel, dia tidak lagi dikurang 1, tapi dikurangi dengan jumlah variabelnya. N-K-nya. Lanjut. Nanti kita buka tabel T, 0,025 derajat 0,025 alfanya, dB-nya 8, dapatnya 2,3. Maka batas di sininya 2,3. Sebelah kirinya juga sama, min 2,3, kan tengahnya 0. Nah, hasil perhitungan kita tadi berapa, Ebin Stefanko? Ebin, hasil perhitungan T hitung kita tadi berapa, Ebin? 14,26 bukan? 14,26, betul. Coba Meli Hartika. Meli, 14,26 itu jatuh di daerah kritis atau enggak, Meli? Enggak, Bu. Di Ya, daerah penerimaan. Yakin? 14,26. 14,26 keluar, Bu. Keluar di daerah mana? kritis berarti. Nah, ada Dilewat dari 2,3, Bu. Di sini ya, kira-kira ya. Berarti dia ada di wilayah kritis. Kritis. Nah, kalau kita ada di wilayah kritis, berarti kemarin kalau dia berarti tolak H0 kan? Kalau dia ada wilayah kritis kan? Berarti tolak H0. Artinya apa? Terima H1. Artinya apa? Nilai B-nya tidak sama dengan 0. Nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Kalau dalam konteks regresi, ketika kita tolak H0, makna lainnya adalah variabel X. Variabel X itu berpengaruh nyata secara statistik terhadap variabel Y. Variabel X berpengaruh nyata secara statistik terhadap variabel. Kan tadi kita mau lihat pengaruh X terhadap Y kan? Ya enggak? Kalau kemarin kita waktu hari Sabtu kemarin kita belajar uji T itu hanya untuk satu variabel aja. Sekarang kan 2. Maka kesimpulannya itu adalah kalau dia tolak H0, kesimpulannya adalah variabel X berpengaruh nyata terhadap variabel Y. Bisa ikutin? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Buat DB sama dengan N-K, K-nya itu 2 dapat dari mana ya, Bu? Apa karena dia daerah kritisnya ada 2? Oke, ada. Oke, Faridatun Nikmah. Coba Faridatun Nikmah bisa bantu nggak temennya? Jawab. Tadi saya udah jelasin. K dapat dari mana? Coba Faridatun. Dapat dari mana tadi 2? Oke. Dari mana? Bisa? Dari K, Bu. Ya, dari K. Ya, 2-nya tuh K-nya tuh 2, 2-nya dari mana? Sandia Putri. Coba Sandia.
K-nya tadi 2 dapat dari mana 2-nya Sandia? 2-nya dapat dari mana Sandia, silakan. 2 ini nih, 2 ini dapat dari mana nih? Yang ini nih, ditanya sama temannya tadi nih. Dapat dari mana 2-nya? Kalau yang biasa kemarin kan kita pelajari selalu N-1, sekarang N-K. Nah, 2-nya dari mana? Deani Tami Lestari, dapat dari mana 2-nya Deani? Karena 2 variabel, Bu. Nah, K-nya itu berasal dari 2 variabel. Karena variabel yang kita analisis ada 2, X sama Y. Jadi nanti kita kan bicara persamaan regresi nih, yang paling sederhana tuh 2 variabel. Nanti kalau misalnya variabel kita ada 5, maka N-5 jadinya, karena K itu menunjukkan jumlah variabel. Begitu? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi K itu adalah jumlah variabel. Nah, ini untuk tahu apakah pengaruhnya nyata, pengaruh X terhadap Y nyata atau tidak. Sekarang korelasi. Korelasi itu juga harus dilihat apakah hubungannya nyata atau tidak. Sama, ininya juga 2 arah, ya. Jadi hipotesanya juga 2 arah. Tapi rumus T-nya, T hitungnya berbeda. TR, T korelasi. R ini menunjukkan korelasi ya. R-nya besaran korelasi dikali dengan akar N-2 dibagi 1 min R kuadrat. Tadi korelasinya 0,9808 kali akar 10 min 2 dibagi dengan 1 min 0,9808. 142 dapatnya. Yang ini sama dengan T hitung T tabel kita tadi. Maka karena ini 142, ini 2,3, pasti kita akan tolak H0 karena ya kan jadi oke, sekarang sebetulnya tanpa menggambar kita udah bisa ngebayangin loh. Betul nggak? Oh, ternyata kalau T hitung itu lebih besar dari T tabel itu pasti tolak H0. Karena dia pasti jatuh di wilayah penolakan. Betul nggak? Ya? Betul kan? Nah, ini kan 2,3. Ini 2, ini nilai mutlaknya ya kalau yang sebelah kiri. Jadi dia kalau dia sudah lebih besar dari T hitung tanpa harus kita gambar tuh kita udah langsung bisa ngebayangin. Oh, kalau dia lebih besar itu pasti dia ada di kanan, pasti di wilayah penolakan H0, maka H0-nya pasti ditolak. H0-nya ditolak. Kalau dia yang H0-nya ditolak berarti hubungannya sama dengan 0, dengan berarti tidak ada hubungan. Tapi kalau mohon maaf, kalau terima H0, misalnya H0-nya diterima nanti keputusannya ya, artinya dia jatuh di wilayah penerimaan, terima H0, maka berarti tidak ada hubungan antara X sama Y. Tetapi kalau kita tolak H0 berarti yang ini. Artinya apa? Ada hubungan signifikan secara statistik antara X sama Y. Kalau dia ditolak H0 berarti terima H1 kan? Tolak H0 berarti yang diambil yang ini keputusannya. Berarti diputuskan terjadi korelasi positif antara X dan Y. Sampai di sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada? Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang ingin bertanya? Bisa diikuti? Rian? Rian mau tanya? Bu, boleh nggak tadi lihat slide sebelum yang korelasi, yang masih di regresi? Yang masih di regresi. Yang ini? Ini? Terus, Bu. Ini? Nah, yang tadi, Bu, yang tadi. Ini? Ini? Bukan, yang tadi, Bu, yang... Nah, terus... Ini? Nah, itu ya, Bu. Ya, silakan. Nah, itu untuk rumusnya itu yang P regresi sama dengan regresi dikurangi si apa tuh Bu? Yang itu yang hasilnya koefisien regresi. Oh, ya, yang ini. Ini kan, adalah koefisien regresi populasi, tapi kita nggak punya nilainya, makanya ditulis 0. Nah, yang di rumusnya itu Bu, kenapa si B-nya itu variabelnya ada satunya, Bu tuh? Ada satunya. Yang mana ada satunya? Ya, itu Bu, di rumusnya. Nah, ini B1 B1. B kecil 1 ya. Kenapa B1. enggak B0 gitu, Bu? Oh, enggak. Kalau B0 berarti yang ini dong. Kalau B0 berarti intercept. Berarti kita ngambil yang kemiringannya ya, Bu? Iya, yang diambil masuk ke sini adalah koefisien regresinya. Makanya dia ditulis B1.
Jadi yang diuji T itu juga koefisien regresinya, bukan intercept-nya. Oke, Bu. Ya. Jadi B1 yang masuk koefisien regresinya, kemiringannya, slope-nya yang masuk. Ada lagi? Silakan. Oke, jika tidak ada lagi, betul tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.